Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tanaman yang banyak mengandung unsur nitrogen, yang bisa digunakan sebagai pengganti pupuk urea, atau ZA atau bisa disebut urea organik. Nitrogen adalah salah satu unsur hara makro esensial, yang sangat berperan penting dalam merangsang pertumbuhan dan memberi warna hijau pada daun. Bentuk senyawa N, umumnya berupa nitrat, amonium, amin, dan sianida. Nitrogen merupakan bagian dari protein, bagian penting konstituen dari protoplasma, enzim, agen katalis biologis yang mempercepat proses kehidupan. Nitrogen juga hadir sebagai bagian dari nukleoprotein, asam amino, amina, asam gula, polipeptida dan senyawa organik dalam tumbuhan. Dalam rangka untuk menyiapkan makanan untuk tanaman, diperlukan klorofil, energi sinar matahari untuk membentuk karbohidrat dan lemak dari C air dan senyawa nitrogen. Adapun peranan N yang lain bagi tanaman adalah berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, memberikan warna pada tanaman, panjang umur tanaman, penggunaan karbohidrat, dan lain-lain. Kekurangan salah satu, atau beberapa unsur hara, akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak sebagaimana mestinya. Yaitu ada kelainan atau penyimpangan-penyimpangan, dan banyak pula tanaman yang mati muda, yang sebelumnya tampak layu dan mengering. Selain dari pupuk sintetis, sumber unsur hara nitrogen juga dapat diperoleh dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yaitu tanaman atau tumbuhan. Jika Anda pengguna pupuk nitrogen sintetis, hendaknya diimbangi dengan pupuk nitrogen dari bahan organik. Hal ini penting untuk menghindari atau setidaknya mengurangi kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk sintetis secara terus-menerus. Keberadaan pupuk organik seringkali diabaikan karena aplikasinya tidak sepraktis pupuk sintetis. Untuk diingat, bahwa penggunaan pupuk sintetis secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah, baik itu kerusakan fisik, kimia, maupun biologi. Kerusakan tanah tersebut mengakibatkan kesuburan tanah menurun atau tandus. Tanah menjadi keras, dan punahnya organisme-organisme yang ada di dalam tanah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita sebagai pupuk yang ramah lingkungan. Lalu, tanaman tumbuhan apa sajakah yang mengandung unsur nitrogen dan unsur-unsur lain yang dibutuhkan tanaman? Berikut ini beberapa jenis tanaman atau tumbuhan yang mengandung unsur nitrogen organik. Daun kirinyuh. Kirinyuh atau Eupatorium odoratum, dalam bahasa Inggris disebut slamweed. Daun ini sering digunakan sebagai obat luka, obat sakit mah, diabetes, vertigo, kolesterol dan antihipertensi. Kirinyuh mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi. Secara total kandungan kirinyuh per hektar adalah 103,44 kg nitrogen, 15,17 kg fosfor, 80,94 kg kalium, 63,94 kg kalsium. Daun gamal. Nama lain daun gamal atau Gliricidia sepium adalah Reside, Kerside, Gliricide, Siliridia, Lirixidia, Sirida atau cebreng. Daun gamal diketahui mengandung unsur hara sebesar 3,15% nitrogen, 0,22% fosfor, 2,65% kalium, 1,35% kalsium dan 0,41% magnesium. Daun lamtoro.
Lamtoro atau Lau China Lau Chocephala memiliki banyak nama lain, yaitu petai Cina, petai selong, kemelandingan, melanding, kalandingan, lantoro, temboro, tembara atau metir. Lamtoro diketahui memiliki kandungan unsur hara, 2,0 sampai 4,3% nitrogen, 0,2 sampai 0,4% fosfor, dan 1,3 sampai 4,0% kalium. Kulit pisang. Berdasarkan hasil analisis pada pupuk organik dari kulit pisang kepok, dapat diketahui bahwa kandungan unsur haranya yaitu C organik 0,55%, N total 0,18%, P2O5 0,043%, K2O 1,137%, C, N 3,06% dengan pH 4,5. Jerami padi. Di wilayah tertentu, yaitu daerah persawahan, jerami padi merupakan bahan organik yang jumlahnya sangat berlimpah. Kompos jerami padi sangat baik digunakan sebagai pupuk, karena memiliki kandungan unsur hara nitrogen, 1,86%. P2O5, 0,21%, K2O, 5,35%, kadar air, 55% dan C, N ratio, 18,88. Kulit nanas. Kulit nanas merupakan salah satu limbah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Hal ini karena kulit nanas banyak memiliki kandungan nutrisi. Pupuk organik dari kulit nanas mengandung unsur hara, 0,70% nitrogen, 19,98% karbon, 0,08% sulfur, 0,03% natrium, dengan pH 7,9. Kulit kopi. Limbah kulit kopi baik hasil olah basah maupun olah kering, memiliki kandungan unsur hara yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman. Kulit tanduk buah kopi memiliki kandungan nitrogen, 1,27%, fosfor, 0,06% dan kalium, 2,46%. Azolla. Kandungan unsur hara azolla, nitrogen, 1,96 sampai 5,30%, fosfor, 0,16 sampai 1,59%, kalium, 0,31 sampai 5,97%, kalsium, 0,45 sampai 1,70%, magnesium, 0,22 sampai 0,66%, sulfur, 0,22 sampai 0,73%, silikon, 0,16 sampai 3,35%, natrium, 0,16 sampai 1,31%, klorin, 0,62 sampai 0,90%, aluminium 0,04 sampai 0,59%, besi 0,04 sampai 0,59%, mangan 66 sampai 2944 ppm, karbon 0,264 ppm, zinc 26 sampai 989 ppm. Beberapa jenis tanaman atau tumbuhan tadi merupakan tanaman penghasil nitrogen organik sebagai sumber nitrogen alami yang dapat digunakan sebagai alternatif pupuk nitrogen anorganik. Itulah ketujuh bahan pupuk organik yang memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi sebagai pengganti urea. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah, dan pertanian kita pun maju dengan hasil yang melimpah. Terima kasih.